Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evelyn and my love. Saya dari T3 Perhotelan dengan NIM 2305100029 dan di sini saya akan memberikan contoh pengaruh emosi pelanggan terhadap wisata. Pendahuluannya yaitu psikologi pelayanan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan. Jasa pelayanan itu meliputi antar pelanggan, tamu, klien, dan karyawan. Ilmu psikologi selalu berhubungan dengan kepribadian, dan kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, emosi, perasaan, ciri khas, dan perilaku seseorang. Untuk bisa memahami kepribadian orang lain, tentunya harus mengetahui kepribadian diri kita sendiri. Kemudian, aspek emosi pelanggan terhadap pengalaman wisata yang pertama adalah persepsi dan penilaian. Itu ada dua, yaitu emosi positif dan negatif. Yang positif itu adalah seperti kegembiraan dan antusiasme dapat meningkatkan persepsi pelanggan terhadap destinasi dan layanan yang mereka terima. Yang negatifnya yaitu eh, menyebabkan pengalaman yang buruk dan penilaian yang rendah itu terhadap destinasi yang kita miliki. Yang kedua adalah keterlibatan dan partisipasi, yaitu adalah pelanggan yang merasa bahagia dan terlibat cenderung lebih aktif dalam pengalaman wisata dan berinteraksilah dengan atraksi yang sesama wisatawan yang dapat meningkatkan kepuasan keseluruhan pelanggan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yaitu emosi dapat mempengaruhi pilihan destinasi dan aktivitas. Wisatawan dengan emosi positif lebih mungkin memilih pengalaman yang baru, sementara wisatawan yang memiliki emosi negatif itu bisa membatasi pilihan mereka. Yang keempat adalah loyalitas dan rekomendasi, yaitu pengalaman yang dipengaruhi emosi positif seringkali menghasilkan eh, loyalitas pelanggan dan rekomendasi yang lebih besar terhadap teman dan keluarga dan berkontribusi pada promosi destinasi. Yang kelima adalah kenyamanan relaksi, yaitu emosi juga berpengaruh pada tingkat kenyamanan dan relaksi selama perjalanan, yang bisa meningkatkan atau mengurangi kepuasan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah contoh nyata pengaruh emosi pelanggan terhadap pengalaman wisata. Yang pertama ini adalah review online, yaitu banyak wisatawan yang berbagi pengalaman mereka di platform Google Review. Itu ada dua contoh, yaitu positif dan negatif. Yang contoh positifnya itu seperti kebahagiaan seringkali mencerminkan pengalaman yang memuaskan, dan contoh negatifnya yaitu seperti kekecewaan dapat terlihat jelas dalam ulasan buruknya. Yang kedua adalah kegiatan interaktif, yaitu destinasi yang menawarkan pengalaman interaksi terhadap wisatawan itu seperti workshop seni atau tur gastronomi. Seringkali itu eh, meningkatkan keterlibatan emosional. Wisatawan yang merasakan kegembiraan dan aktivitas cenderung merasa lebih aman dan puas dan nyaman. Ketiga adalah event khusus, yaitu festival atau acara khusus seperti konser atau perayaan budaya dapat menciptakan atmosfer yang merangsang emosi positif. Pengalaman ini seringkali diingat dan dibagikan oleh wisatawan untuk meningkatkan reputasi destinasi. Yang keempat adalah layanan pelanggan, yaitu interaksi dengan staf yang ramah dan membantu dapat meningkatkan emosi positif. Misalnya, pelanggan yang mendapatkan pelayanan istimewa di hotel atau restoran itu cenderung lebih puas dan berbagi terhadap wisatawan yang lain. Yang terakhir adalah sosial media sharing, yaitu wisatawan yang merasa bahagia cenderung membagikan foto atau cerita di postingan media sosialnya, dan itu termasuk nilai plus untuk memperkuat citra destinasi wisata kita, dan emosi ini dapat menarik lebih banyak pengunjung di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang harus dihindari untuk pelanggan itu memiliki sikap positif terhadap kita. Yang pertama adalah pengaturan waktu. Pastikan tidak terlalu padat dan berikan waktu cukup untuk istirahat. Yang kedua adalah komunikasi yang jelas, yaitu informasikan dengan jelas mengenai
harga, jadwal, dan kondisi wisata agar tidak kebingungan. Yang ketiga adalah kenyamanan dan transportasi, yaitu pilih mode transportasi yang nyaman dan tepat untuk menghindari keterlambatan. Yang keempat adalah pelayanan yang ramah, yaitu latih staf untuk memberikan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah ketersediaan fasilitas, yaitu memastikan fasilitas seperti toilet, tempat makan, dan tempat duduk itu selalu tersedia dan bersih. Yang keenam adalah tanggapan terhadap masalah, yaitu siapkan solusi cepat untuk masalah yang mungkin timbul seperti cuaca buruk dan penundaan. Yang ketujuh adalah feedback pelanggan. Yang terakhir adalah selalu meminta umpan balik dari pelanggan untuk memperbaiki layanan yang di masa akan datang. Selanjutnya adalah tips dan trik agar menarik minat pelanggan saat berwisata. Yang pertama adalah pemasaran yang efektif. Gunakan media sosial. Gunakan media sosial seperti website dan influencer untuk mempromosikan destinasi secara menarik. Yang kedua adalah paket wisata yang menarik, yaitu buat paket menggunakan akomodasi transportasi dan aktivitas dengan harga yang bersaing. Ketiga adalah aksesibilitas, yaitu permudah akses ke destinasi, baik dari segi transportasi maupun informasinya. Keempat adalah testimoni dan ulasannya, yaitu tampilkan ulasan positif dari pengunjung sebelumnya untuk membangun kepercayaan. Yang kelima adalah pelayanan yang ramah, yaitu lebih latih staf untuk eh, memberikan pelayanan yang hangat dan membantu. Interaksi positif ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir adalah pengalaman yang unik. Pengalaman unik ini adalah tawarkan pengalaman tidak biasa seperti tur budaya, kuliner lokal, atau aktivitas petualangan yang lainnya. Ini adalah tips dan trik agar menarik minat pelanggan saat berwisata. Selanjutnya, strategi yang harus dikuasai. Yang pertama itu adalah komunikasi yang jelas, sampaikan informasi dengan jelas dan terbuka, termasuk detail mengenai jadwal, harga, dan aturan. Yang selanjutnya adalah pendekatan personal, yaitu kenali kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal. Yang ketiga adalah manajemen ekspektasi, yaitu jelaskan dengan realistis apa yang dapat diharapkan dari pelanggan wisata agar pelanggan tersebut tidak kecewa dengan destinasi yang kita miliki. Yang keempat adalah respon yang cepat, yaitu tanggapi pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang kelima adalah menciptakan atmosfer yang positif, yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan dan ramah untuk membuat pelanggan secara nyaman dan aman. Dan tawarkan opsi perubahan jadwal atau paket yang jika ada masalah untuk menunjukkan empati terhadap situasi pelanggan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.